Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Faslun bermula ini pasal menjelaskan tentang wal iktisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang diwajibkan mandi dan juga rukun-rukun mandi. Yaitu kita ulang, rukun mandi atau hal-hal yang diwajibkan mandi ada 3 yang meliputi laki-laki dan perempuan. Yaitu yang pertama, bertemunya 2 kelamin atau 2 khitan, yaitu laki-laki dan perempuan apabila telah menikah, telah dewasa, telah menikah secara sah. Dan juga yang kedua, keluarnya mani. Yang ketiga yaitu mati, meninggal. Dengerin, setelah ini Ustaz tanya satu-satu, catat. Ustaz nggak mau tanya antar satu-satu, enggak bisa jawab nggak boleh pulang. Jadi yang mewajibkan mandi ada 3, yaitu meliputi laki-laki dan perempuan. Yang pertama, bertemunya 2 khitan. Yang kedua, keluarnya mani. Dan yang ketiga, mati atau meninggal. Dan ada 3 yang khusus untuk wanita, yaitu haid, nifas, dan wiladah. Adapun fardunya mandi, rukunnya mandi, mandi wajib adalah ada 3. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan hadas, menghilangkan najis yang masih tertempel di badan. Yang ketiga yaitu membasahi tubuh dengan air, seluruh tubuh. Jangan sampai ada anggota tubuh yang tidak terkena air, ya. Adapun nanti kalau ada penyakit yang nggak boleh terkena lain, nanti ada lagi hukumnya. Jadi hukum yang pertama itu yaitu rukunnya mandi. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menghilangkan najis yang masih ada di badan, dan yang ketiga membasahi seluruh tubuh dengan air. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tidak terkena air. Dan sekarang kita membahas tentang sunnah, yaitu mandi-mandi yang disunnahkan. Ada 10. Yang pertama, ghuslul jumu'ati, yaitu mandi untuk melakukan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat mandi, jangan habis pulang sekolah langsung sholat Jumat, masih bau, ya. Yang kedua, wal istisqa, yaitu mandi untuk melakukan sholat istisqa. Yang ketiga, wal khusuf, mandi untuk melakukan sholat gerhana matahari. Wal khusuf, dan mandi untuk melakukan sholat gerhana bulan. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti, dan mandi setelah memandikan mayit. Jadi orang yang tukang mandiin mayit, setelah memandikan mayit dia disunahkan untuk mandi.
setelah memandikan mayit dia sunahkan untuk mandi. Wal kafir idza aslama, dan sunahkan mandi untuk orang yang baru masuk Islam. Wal majnun, dan juga mandi untuk orang yang telah sadar dari gila. Wal mughma alaih idza afaqa, apa itu di situ? Wal mughma alaih idza afaqa. Ya apa artinya? Orang yang hilang akal apabila dia sadar. Orang yang hilang akal apabila dia sadar. Terus wal ghuslu indal ihram apa? Mandi ketika hendak masuk kota Mekah ihram. Mandi ketika hendak masuk kota Mekah, yaitu ketika hendak ihram. Wadukhulil makkati wadukhuli makkata, apa itu? Mandi ketika masuk Makkah. Iya, masuk Mekah. Walil wukufi bi Arafata, mandi untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Walil mabiti bi Muzdalifah, mandi untuk melaksanakan mabit di Muzdalifah. Waliromyil jimari thalas, mandi untuk melakukan lempar jumroh yang 3. Walit tawafi, mandi untuk melaksanakan tawaf. Walit sa'i, mandi untuk melaksanakan sa'i. Walidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mandi untuk melakukan ketika hendak masuk kota Madinah. Ya, jadi ada 17 ya? Hah? 16. 17. Sab'ata asyar, ada 17. Ya, yang pertama mandi Jumat, mandi 2 hari raya. Terus mandi istisqa, kusuk, mandi setelah mandikan mayit, mandi setelah masuk Islam, mandi setelah gila, mandi setelah pingsan, mandi ketika hendak ihram, mandi ketika masuk Mekah, mandi untuk wukuf, mandi untuk mabit, mandi untuk lempar jumrah, mandi untuk tawaf, mandi untuk sa'i, mandi untuk masuk Madinah. Ada 17. Ya, itulah mandi-mandi yang disunahkan. Kemudian faslun, asal ini menjelaskan tentang wal mashu 'alal khuffaini jaizun bi thalathati syara'it. Mengusap khuf atau muzah, yaitu kaos kaki yang terbuat dari kulit, biasa ada di Madinah, di Mekah Madinah. Jaizun bi thalathati syara'it, itu diperbolehkan dengan 3 syarat. Ayyab tadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharah. Syarat yang pertama yaitu hendaknya memakai khuf itu setelah berwudu. Jadi memakai khuf itu dalam keadaan suci setelah wudu. Itu syarat yang pertama. Wa yakuna satiraini limahalli ghuslil fardi minal qadamain. Dan hendaknya khuf itu menutupi
batasan-batasan yang fardu dari kaki. Jadi kaki sampai mana sih batasnya? Mata kaki. Jadi hendaknya khuf itu menutupi sampai mata kaki. Jadi boleh nggak di bawah mata kaki? Nggak boleh. Ya, karena syaratnya untuk memakai khuf itu yaitu menutupi batas yang difardukan untuk wudu, yaitu batasnya mata kaki. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, dan hendaknya memakai khuf itu dapat dipakai untuk berjalan. Jadi jangan sampai memakai khuf dan kita nggak nyaman jalannya atau kesempitan jalan khufnya. Jadi kakinya jadi pada lecet, nggak boleh. Jadi yang boleh dipakai adalah khuf yang pas untuk kaki, tidak sakit dipakai dan dapat dipakai untuk berjalan. Jadi jangan sampai jalannya kesakitan gitu karena khufnya kesempitan. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu syarat khuf. Ada 3. Jadi memakai khufnya itu setelah bersuci, kemudian khufnya itu mencapai batas fardunya wudu, yaitu kaki yang menutupi mata kaki, dan juga khufnya itu dapat dipakai untuk berjalan, tidak sampai kesakitan. Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan, dan orang yang mukim artinya tidak dalam bepergian kayak kalian nih, enggak dalam bepergian, itu bisa memakai khuf. Batasnya cukup 1 hari 1 malam, tidak boleh lebih dari itu. Wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihinna, dan orang yang dalam perjalanan, misalkan perjalanan jauh nih, boleh memakai khuf selama 3 hari 3 malam, nggak dilepas tuh khufnya. 3 hari 3 malam. Wudu gimana? Wudu diusap khufnya aja, diusap khufnya aja, nggak usah dilepas, karena makainya itu dalam keadaan sudah wudu, walaupun batal yang diusap khufnya bukan kaki bagian kaki dalamnya. Jadi orang yang musafir itu bisa memakai khuf selama 3 hari 3 malam. Wabtida'ul mubtati min hini yuhditsu ba'da lubsil khuffain. Awal daripada waktunya itu min hini yuhditsu ba'da lubsil khuffain, dari batal pertama setelah memakai khuf. Artinya kan gini, kamu pakai khuf itu kan dalam keadaan udah wudu nih, ya. Syaratnya kan gitu ya. Pakai khuf syaratnya yang tadi disebutkan sudah dalam keadaan suci. Dan dihitung waktunya itu kapan, sehari semalam atau 3 hari 3 malam, bukan pada saat make khufnya. Ya. Tapi pada saat apa? Pada saat batal kamu wudunya. Misalkan kamu pakai khuf nih, udah suci kan? Udah bisa sholat karena udah pakai khuf, udah wudu, udah pakai khuf. Kemudian jam 9 nanti batal. Nah, mulai waktunya itu dari jam 9 itu, bukan dari jam 7 sekarang. Jadi jam 7 sekarang nggak dihitung. Jadi 3 hari 3 malam berarti jam 9 malam ini sampai jam 9 malam 3 hari kemudian. Atau sehari semalam, jam 9 malam ini sampai jam 9 malam besok, bukan jam 7. Karena batalnya jam 9. Gak ngerti ya? Ngerti gak? Jadi yang mukim itu, dengerin, yang mukim, yang gak bepergian, boleh pakai khuf 1 hari 1 malam. Ya. Yang berjalanan pakai khuf 3 hari 3 malam. Boleh. Dan dihitung waktunya bukan dari saat kamu pakai khuf.
Misalkan kamu wudhu sekarang jam 7, kamu pakai khuf jam 7. Berarti batas waktu kamu bukan jam 7 malam besok. Tapi batasnya kapan? Batalnya kapan? Batalnya jam 9 nih, ntar nih jam 9 kamu batal. Nah berarti batasnya itu jam 9 malam besok. Jadi batasnya bukan dari kamu make khuf di awal, tapi batasnya adalah memakai setelah kamu batal setelah memakai khuf. Batalnya jam 9, berarti batasnya jam 9 besok malam. Itu selama itu boleh dipakai. Tapi udah lewat jam 9, kamu harus lepas itu khuf, wudhu lagi. Terus habis wudhu, pakai lagi nggak apa-apa. Sampai kapan batasnya? Sampai kamu batal lagi. Hah? Oh, segitu kan? Terus batal. Iya, batas permulaan waktunya itu apalah menurut kitab adalah min hini yuhditsu ba'da lubsil khuffain. Dari awal kamu berhadas. Kan make suci. Belum batal kan? Belum. Lah, batalnya jam berapa? Kalau misalkan nanti jam 9 kamu kentut nih, batal berarti kan? Nah, berarti dari jam 9 itu kamu enggak wudhu, enggak lepas. Lepasnya jam 9 malam depan. Malam besok. Ya. Walaupun kamu makainya jam 7. Atau kalau misalkan kamu jam 7 make setengah 8 kentut batal. Berarti setengah 8 kamu Setengah lepas. besok. Hah? Setengah 8-nya besok. Iya. Kan sehari semalam. Sehari semalam. Atau jam 8 kamu kentut nih, makai jam 7. Jam 8 kentut. Berarti kamu harus lepasnya itu jam 8 besok. Atau kamu makai jam 7. Jam 11 malam baru kentut. Berarti kamu harus lepasnya jam 11 malam besok. Jadi dihitungnya di awal kamu berhadas. Fa in masaha fil hadari thumma safara aw masaha fis safari thumma aqama atamma masha muqimin. Apabila memakai khuf dalam keadaan mukim, kemudian tiba-tiba melakukan perjalanan atau melakukan perjalanan, memakai dalam perjalanan, tiba-tiba mukim. Kamu perjalanan sehari, tiba-tiba kamu diam di rumah, tiba-tiba sampai di tempat cuma sehari, maka kamu mengambil hukum yaitu seperti orang memakai khuf dalam keadaan mukim. Ya, jadi syarat perjalanan, kalau perjalanan jauh 3 hari 3 malam nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu lagi diam di rumah atau perjalanan, maka kamu memakai khuf sehari semalam. Atau lagi perjalanan nih, tahu-tahu nyampe, tetap dihitungnya sehari semalam. Nggak bisa 3 hari 3 malam kamu nggak lepas itu khuf. Yang boleh 3 hari 3 malam adalah ketika melakukan perjalanannya yang cukup jauh. 3 hari 3 malam, kayak dari sini ke Padang, jauh. 3 hari 3 malam. Naik motor seminggu, baru nyampe Selat Sunda, nyemplung ke laut. Atau baru sampai Banten, motornya mogok. Balik lagi ke rumah, maka dihitungnya itu adalah mukim. Dihitungnya adalah orang yang tidak bepergian. Kenapa? Karena baru nyampe Banten pulang ke Jakarta. Pengen ke Lampung, pengen ke Padang. Naik motor baru nyampe Banten, mogok, pulang ke Jakarta, nggak jadi perjalanan. Jadi pakai khufnya cukup dihitung 1 hari 1 malam.
Wa yabtulul mashu bi thalathati asya. Batalnya khuf itu dengan 3 hal. Yang pertama, bi khal'ihima. Kalau misalkan dilepas khufnya maka batal mengusap khufnya. Wan kido ul muddati, habis masa berlakunya, expired. Kadaluarsa. Jadi kadaluarsanya ada 2 nih. Kalau nggak kemana-mana sehari semalam expired. Kalau perjalanan jauh 3 hari 3 malam expired. Itu masanya. Kemudian yang ketiga, wa ma yujibul ghusla, dan apa-apa yang menyebabkan mandi wajib. Jadi kan ada yang menyebabkan mandi wajib, kemarin ada berapa? Ada 6. Jadi kalau misalkan lagi make khuf tahu-tahu mimpi basah, maka wajib dilepas khufnya untuk melakukan mandi. Nggak bisa diusap-usap aja kaos kakinya. Jadi harus dilepas karena apa? Karena batal khufnya karena disebabkan ada yang mewajibkan mandi. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. So kita menjelaskan tentang usyara itu tayamumi, syarat-syarat tayamum. Ada 5. Rabbi zidna ilman warzuqna. Dah, ajarin. Ada bu.